Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3B Angkatan 4 Latsar ESDM akan memulai presentasi tentang evaluasi kegiatan promosi dan mitigasi pembudayaan nilai-nilai berakhlak. Pendahuluannya di sini sebagai ASN kita dituntut tidak hanya bekerja sesuai tugas, tetapi juga untuk menjadi teladan dari sikap, perilaku, dan lainnya. Untuk itu, core value ASN yaitu berakhlak hadir sebagai pedoman bersama. Penerapan nilai berakhlak penting untuk membangun budaya kerja profesional, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memperkuat efektivitas organisasi. Oleh karena itu, setiap ASN perlu membudayakan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-harinya dan mengajak orang lain untuk ikut menerapkannya demi terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, dan juga melayani. Untuk tujuan kegiatan promosi nilai berakhlak sendiri, terdapat yang pertama mempromosikan dan membudayakan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada pegawai baru tentang penerapan nilai dalam situasi nyata, lalu melatih koordinasi lintas unit dan instansi dalam menghadapi tantangan kerja. Selanjutnya, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa nilai berakhlak adalah fondasi budaya kerja ASN. Dan yang terakhir adalah mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, dan juga melayani. Untuk core value yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan, bisa dijelaskan oleh teman saya, Mas Aditya. Mas Aditya, silahkan. Baik, terima kasih Mas Kresna. Jadi untuk poin yang pertama dari berakhlak yakni berorientasi pelayanan. Di mana berikut adalah poin-poin yang bisa diambil dari penerapan nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama ini pelayanan yang ramah dan profesional. Dapat direpresentasikan dengan menyambut tamu dengan baik, memperkenalkan diri, dan mendengar kebutuhan dari pelaku usaha. Kemudian yang kedua yaitu ada transparansi dari proses yang dilakukan. Sebagai ASN kita bisa menjelaskan secara gamblang kemana permohonan itu harus disampaikan dan bagaimana proses evaluasinya bisa berjalan. Selain itu, orientasi pelayanan juga direpresentasikan dengan memberikan arahan yang jelas. Dalam hal ini, di Minerba dapat menjelaskan dokumen yang perlu disiapkan seperti RKAB yang dimana mengacu pada feasibility study yang di dalamnya terdapat detail kegiatan maupun perencanaan kegiatan ke depan. Selain itu juga untuk mencapai orientasi pelayanan dengan membangun kepercayaan, di mana dengan sikap membantu dan informatif. Hal ini mencerminkan komitmen kita sebagai Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk memberikan pelayanan publik yang akuntabel, yakni selaras dengan orientasi pelayanan. Secara garis besar, saya menekankan bahwasanya sebagai ASN, kita ini hadir untuk melayani masyarakat dengan respon yang cepat dan solusi yang tepat sebagai wujud dari pelayanan prima. Selanjutnya, adapun untuk poin berorientasi pelayanan, saya mengidentifikasi adanya problem yang umumnya terjadi. Yang pertama, kompleksitas dari prosedur. Dalam halnya pengurusan RKAB melibatkan banyak dokumen teknis dan berbagai lini di unit kerja, yang dimana umumnya dapat membingungkan para pelaku usaha, terutama baru yang pertama kali mengurus hal tersebut. Sebagai mitigasi dari terjadinya masalah tersebut, sebagai ASN bisa melakukan atau membuat suatu penyederhanaan informasi sehingga informasi tersebut bisa lebih mudah dicerna dan dilaksanakan oleh masyarakat seperti brosur maupun e-book yang bisa diakses publik. Kemudian, identifikasi masalah yang berikutnya yakni adanya potensi birokrasi yang berbelit. Sehingga jika suatu alur pengajuan itu tidak kita sosialisasikan dengan baik pada masyarakat maupun pelaku usaha, maka pelaku usaha dapat cenderung melaksanakan prosedur tersebut dengan bolak-balik tanpa kepastian. Oleh karena itu, sebagai mitigasi risiko, dapat dilakukan digitalisasi layanan yang dimana dengan menyediakan portal online untuk submit dokumen maupun tracking dari status permohonan tersebut sehingga pelaku usaha tidak perlu selalu datang langsung, melainkan bisa melihat secara transparan dari website ataupun internet. Selanjutnya, Baik, terima kasih Mas Adit atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, core value accountable bisa dijelaskan oleh Mas Delano. Silahkan Mas Delano. Baik, terima kasih Mas Krisna atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk menjelaskan tentang akuntabel, di mana terdapat beberapa poin yang dapat diambil dari penerapan nilai akuntabel dari video sebelumnya. Yang pertama itu adanya transparansi dalam proses perizinan, di mana dalam
pengajuan atau prosedurnya, menjelaskan alasan izin belum keluar secara terbuka, yang mana itu merupakan bentuk transparansi kepada stakeholder atau masyarakat. Lalu yang kedua adalah menjaga integritas, di mana di sini dicontohkan dalam ASN ini menolak untuk meloloskan izin tanpa persyaratan yang valid dan lengkap, sehingga semua perizinan yang diloloskan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian SDM. Lalu yang ketiga adanya konsistensi dengan aturan, di mana kita sebagai ASN tetap mengikuti prosedur penerbitan meskipun ada permintaan percepatan di luar prosedur. Itu akan tetap menjaga integritas kita sebagai seorang ASN. Dan yang terakhir adanya keadilan bagi semua pihak, di mana kita selalu memastikan bahwa semua pemohon, pelaku usaha, badan usaha diperlakukan sama sesuai dengan prosedur tanpa adanya diskriminasi. Berikut merupakan beberapa identifikasi permasalahan terkait dengan core value akuntabel, di mana dicontohkan dalam lingkungan Kementerian SDM, terutama Balai Konservasi Air Tanah. Yang pertama adalah gratifikasi dalam proses verifikasi perizinan penggunaan air tanah, yang mana terdapat potensi permintaan percepatan izin dari pihak pemohon di luar prosedur, yang mana itu tentunya merupakan salah satu bentuk gratifikasi yang dapat dimitigasi dengan cara perkuatan standar operasional prosedur perizinan, sehingga semua terlaksana dengan tertata rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua adanya sosialisasi internal tentang risiko dan sanksi hukum, yang mana itu bisa menguatkan pribadi masing-masing dari setiap ASN sehingga memiliki integritas yang baik. Lalu yang kedua yang menjadi potensi hambatan itu adalah beban kerja yang tinggi, di mana banyaknya dokumen permohonan membuat ASN ini berpotensi kelelahan sehingga kualitas verifikasi dokumen akan menurun, yang mana juga menimbulkan celah bagi nilai akuntabilitas di lingkungan Kementerian SDM. Oleh karena itu, salah satu tindakan mitigasinya ya adalah pengembangan teknologi digital dalam pelaksanaan analisis dokumen sehingga tidak semuanya dilakukan secara manual. Lalu yang kedua adalah pembagian beban kerja yang efektif dan proporsional, yang mana ini juga menyinggung salah satu manajemen dari organisasi tersebut. Baik, terima kasih pemaparannya Mas Delano. Untuk core value selanjutnya adalah kompeten. Kompeten akan disampaikan oleh saya sendiri. Dari eh, kompeten itu sendiri, kita bisa melihat beberapa core value yang bisa diambil. Yang pertama adalah eh, untuk ASN sendiri dapat menjelaskan secara lugas, tepat dan tepat pertanyaan yang ditanyakan. Selanjutnya, ASN memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang gudang handak yang ditanyakan. Selanjutnya adalah sebagai seorang ASN diperlukan kompetensi tentang bidangnya dengan melalui pelatihan dan lain sebagainya. Untuk identifikasi masalah kompeten, yang pertama adalah adanya kurang pelatihan dan pengembangan diri dari diri ASN itu sendiri. Untuk potensi hambatannya, yang pertama adalah ASN sering terjebak di rutinitasnya tanpa meningkatkan kapasitas dirinya. Sehingga ASN sudah nyaman dengan kondisinya saat ini tanpa untuk meningkatkan kapasitas eh, dirinya sendiri. Untuk mitigasinya, yang pertama adalah selalu mengikuti pelatihan dan juga pengembangan skill yang diadakan. Yang kedua adalah memanfaatkan platform e-learning ASN sehingga dapat meningkatkan kapasitas dirinya. Untuk masalah yang kedua adalah keterbatasan sarana dan juga akses dari ASN itu sendiri. Untuk potensi hambatannya adalah akses belajar yang berbayar dan cukup sulit untuk diikuti. Untuk mitigasinya, yang pertama adalah penyediaan akses berbayar e-learning yang disediakan oleh kantor atau oleh atasan. Yang kedua adalah penyediaan prasarana belajar seperti gawai dan lain sebagainya, sehingga dapat digunakan ASN untuk meningkatkan kompetensi dirinya sendiri. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah harmonis. Silakan Mas Nanang untuk dipaparkan. Terima kasih Mas Kresna atas kesempatannya. Eh, dari video sebelumnya tentang core value harmonis, ada beberapa poin yang bisa kita ambil sebagai berikut. Pertama, kebersamaan, di mana ASN mengajak semua rekan kerja tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya itu menghargai perbedaan, di mana semua orang menerima ide dengan santai, menunjukkan sikap saling menghargai. Yaitu selanjutnya juga kerjasama, di mana ASN mengambil peran memesan makanan untuk kelompok demi kenyamanan bersama. Selanjutnya yaitu keceriaan di tempat kerja. Suasana makan siang bersama menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan itu sendiri. Dan terakhir, untuk
ASN harus menghargai perbedaan dan menjalin kerjasama, karena keharmonisan akan menciptakan kekuatan di tubuh ASN itu sendiri. Selanjutnya, identifikasi masalah dari core value harmonis. Masalah yang kemungkinan akan terjadi yaitu kurangnya komunikasi ringan di luar pekerjaan dapat menimbulkan jarak antar pegawai, sehingga potensi yang akan terjadi adanya perbedaan preferensi pribadi. Misalnya ada yang tidak suka namun segan menolak karena mayoritas setuju. Mitigasi yang harus dilakukan yang pertama, mendorong komunikasi informal seperti menggunakan kesempatan istirahat untuk memperkuat hubungan, bukan hanya sekedar makan, melainkan untuk berbicara banyak hal agar bisa lebih mengenal satu sama lain. Selanjutnya, fleksibilitas dalam pilihan kegiatan, misalnya sesekali variasi menu atau tempat makan agar semua merasa terakomodasi. Masalah yang kedua adalah munculnya eksklusivitas atau hanya kelompok tertentu yang akan diajak. Potensi yang akan terjadi, munculnya fanatisme kelompok sehingga adanya kecenderungan hanya bergaul dengan orang-orang tertentu. Mitigasi yang harus dilakukan. Yang pertama, membangun inklusivitas dengan mengajak semua rekan tanpa terkecuali agar tidak ada yang merasa ditinggal. Selanjutnya, menekankan nilai kebersamaan seperti mengingatkan bahwa harmoni akan memperkuat tim dan memudahkan kerja bersama di suatu lingkungan kerja. Mungkin demikian dari saya, Mas Kresta. Bisa dilanjutkan dengan Baik, terima kasih Mas Nanang. Untuk selanjutnya, yang terakhir adalah loyal bisa dijelaskan oleh Mas Alfa. Silahkan Mas Alfa. Baik, jadi dari video mengenai loyal, ada beberapa poin yang bisa ditarik. Yang pertama itu adalah loyalitas dalam pekerjaan. Jadi meski beban kerja kita bertambah dan terasa berat, kita tetap setia menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang kedua adalah kesadaran bahwa tugas adalah amanah. Setiap berkas atau dokumen bukan hanya sekedar pekerjaan administratif, tapi bentuk pelayanan untuk masyarakat. Ketiga adalah sikap profesional, yaitu tidak mengeluh berlebihan, tetap menerima tambahan pekerjaan dengan sikap positif. Keempat, keteguhan hati, meski sempat lelah, ASN mengingat kembali makna loyal lalu kembali fokus bekerja. Dan yang terakhir, hubungan personal dan teamwork, yaitu ada interaksi positif antara rekan kerja yang memberi semangat dan ASN yang tetap menerima dengan ikhlas. Lalu untuk identifikasi masalahnya, yang pertama itu loyalitas sering berbenturan dengan kondisi pribadi, di mana ASN tetap setia menjalankan tugas walau lelah. Tapi jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka bisa menimbulkan kelelahan berlebihan atau burnout. Loyalitas tanpa dukungan ini bisa berubah menjadi beban. Untuk memitigasinya, yaitu perlunya adanya keseimbangan antara loyalitas dan keberlanjutan, di mana ASN perlu loyal, tapi pemerintah juga wajib melindungi kesejahteraan ASN. Kedua, kurangnya apresiasi terhadap loyalitas, di mana ASN menunjukkan komitmen kuat, tapi di dalam video tersebut tidak ada mekanisme penghargaan atau dukungan nyata dari unit kerja. Jika dibiarkan seperti ini, loyalitas ASN bisa luntur. Lalu untuk memitigasinya itu adalah adanya sistem apresiasi dan dukungan, di mana kita memberikan pengakuan untuk ASN yang menunjukkan loyalitas agar mereka tidak merasa kerja kerasnya sia-sia. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Alfa. Untuk selanjutnya ada adaptif. Mungkin bisa dipaparkan kembali oleh Mas Delano. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Mas Kresna. Jadi untuk adaptasi ini terdapat beberapa nilai yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah siap menghadapi perubahan, yang di mana nilai tersebut bisa ditunjukkan dengan adanya updating dari sistem kerja digital dan perubahan tampilan aplikasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu yang kedua ada meningkatkan kemudahan akses, yang mana dalam adanya perubahan UI atau user interface dilakukan untuk bisa memudahkan pengguna dalam membaca data-data keteknisan dari yang disediakan oleh Kementerian SDM. Kemudian adanya mengikuti perkembangan teknologi, yang mana dari ASN ini harus dapat menyesuaikan dengan teknologi terbaru untuk bisa melayani dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian sebagai ASN juga kita harus turut proaktif dalam menggandeng inovasi, di mana kita bisa menyampaikan ide-ide dalam perubahan sistem agar menjadi lebih baik, bukan hanya sekedar sebagai pengikut saja.
Kemudian untuk identifikasi permasalahan dari adaptif ini yang pertama tampilan eh, sistem aplikasi yang lama masih kurang ramah pengguna, di mana terdapat beberapa potensi hambatan yang terjadi seperti keterbatasan anggaran atau teknis karena pengembangan aplikasi yang masih tergolong mahal, kemudian ada risiko teknis perubahan UI yang dapat menimbulkan eh, bug ataupun kebingungan baru bagi pengguna atau pemohon data. Sehingga langkah mitigasi yang dapat disampaikan yaitu adanya dukungan anggaran dan juga sumber daya manusia untuk bisa mengoptimalkan kolaborasi dengan Pusdatin dan unit lain ada pengembangan jalan lancar. Lalu ada juga pendekatan-pendekatan bertahap dengan uji coba sebelum aplikasi dilimpahkan secara penuh. Kemudian ASN belum memiliki kemampuan digital yang merata, yang mana potensi hambatan yang kemungkinan terjadi di masa depan adalah adanya ketidakmauan atau resistensi terhadap perubahan, seperti ASN yang masih nyaman dengan sistem lama yang bisa dibilang lebih konvensional dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Lalu keterbatasan literasi digital seperti tidak semua pegawai mampu beradaptasi dengan cepat, yang mana tentunya bisa menghambat kinerja dan kualitas kerja yang dihasilkan oleh ASN tersebut. Untuk itu, terdapat beberapa langkah mitigasi seperti pelatihan dengan meningkatkan literasi digital dan juga adanya perubahan manajemen dengan membangun mindset adaptif di internal agar perubahan dipandang sebagai peluang, bukan suatu hambatan dari setiap diri ASN. Terima kasih Mas Mungkin Delano. cukup dari saya, Mas Kresna. Terima kasih untuk kolaboratif mungkin bisa dibantu oleh Mas Nanang. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Krista. Untuk dari poin kolaboratif sendiri, saling melengkapi perspektif. Setiap unit punya fokus berbeda, pengawasan, pengelolaan mineral dan batu bara, ketenaga listrikan, konservasi air tanah, tapi semua kontribusi saling melengkapi untuk mencapai target NZE. Selanjutnya itu kerja lintas unit, di mana isu besar seperti NZE tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tapi butuh sinergi antara unit di Kementerian ESDM. Selanjutnya, membuka ruang dialog, di mana diskusi antar unit menunjukkan sikap mau mendengarkan, menghargai, dan menimbang masukan dari pihak-pihak lain. Eh, yang berikutnya, tujuan bersama lebih penting daripada ego unit, di mana masing-masing unit tetap mempertahankan perannya, tapi mengarah pada satu visi, yaitu keberhasilan target NZE. Selanjutnya, kolaborasi sebagai kekuatan, di mana keberhasilan mencapai NZE tercermin dari kolaborasi efektif, bukan kerja sendiri-sendiri. Dan yang terakhir yaitu implementasi nilai berakhlak, di mana ASN harus membangun kerjasama lintas unit, lintas sektor, bahkan lintas kepentingan demi hasil yang optimal untuk bangsa. Identifikasi masalah pada core value kolaboratif yaitu pertama perbedaan fokus dan prioritas antar unit. Di mana misalnya Minerba fokus ke batu bara, Gatrik ke ketenaga listrikan, Badan Geologi ke konservasi air tanah, sementara Itjen lebih ke pengawasan. Perbedaan ini bisa bikin tarik-menarik untuk kepentingan masing-masing unit. Mitigasi yang dilakukan yang pertama yaitu penyelarasan visi bersama. Tetapkan tujuan besar yang disepakati bersama misalnya roadmap NZE 2060. Lalu masing-masing unit memetakan kontribusinya. Potensi tumpang tindih kewenangan, di mana isu besar seperti NZE sering melibatkan banyak unit. Lalu jika batas tupoksinya tidak jelas, maka bisa timbul konflik di mana siapakah yang akan berperan utama pada topik tersebut. Mitigasi yang harus dilakukan yang pertama yaitu klarifikasi tupoksi. Buat kesepakatan tertulis terkait peran setiap unit sehingga tidak terjadi overlap dan masing-masing fokus pada kontribusinya. Baik, terima kasih Mas Nanang atas pemaparannya. Kesimpulan dari pembahasan kita dari awal tadi adalah penerapan berakhlak terbukti meningkatkan kualitas layanan, menjaga integritas, dan juga memperkuat kerjasama. Untuk rekomendasi yang kita berikan adalah yang pertama pelatihan teknis dan digital secara rutin, evaluasi periodik kepuasan masyarakat, pendalaman core value berakhlak kepada ASN, dan juga yang terakhir dukungan manajemen untuk ASN agar terhindar dari burnout. Terima kasih semuanya atas waktu dan juga perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 3B dari angkatan 4. Terima kasih.